Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjudul Analisis Jurnal Customer Service. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dan di sini beranggotanya 9 orang. Yang pertama ada Gilang Bani dengan NIM 179 dan ada Reka Koswara dengan NIM 180, ada Rachel Ananda dengan NIM 181 dan ada Pegareta dengan 182 dan ada Farida 183, Adelia 184, Farhan 185, Ismi 186, dan Budi Abdul Majid 187. Di sini akan dibacakan oleh Adel. Oke, di sini ada customer service, di mana customer service adalah sebuah layanan yang ditawarkan dari perusahaan untuk para customer, baik sebelum atau sesudah membeli produk atau jasa. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, peran customer service. Yang pertama ada brand image, di mana peran customer service ini adalah sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan, serta pihak eksternal lainnya. Mereka menjadi pelanggan garda pertama yang ditemui oleh pihak luar sebelum berinteraksi dengan divisi internal perusahaan. Oleh karena itu, seorang agen layanan pelanggan harus mampu menjaga reputasi perusahaan melalui pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, ada sarana penjualan, di mana peran customer service ini tidak hanya terbatas pada menanggapi keluhan pelanggan, tetapi juga melibatkan peluang untuk melakukan cross selling. Sebagai contoh, ketika pelanggan mengeluhkan tentang kinerja produk atau membutuhkan produk pendukung tambahan, agen customer service ini dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menawarkan solusi dari barang atau jasa perusahaan. Yang ketiga, ada menjaga kepercayaan pelanggan, di mana sebagai bagian yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, peran dari customer service ini dapat memelihara kepercayaan para pelanggan tersebut, sekalipun meninggalkan kesan buruk saat pelayanan, akan membuat pelanggan merasakan kecewa. Hal ini akan mengakibatkan pelanggan beralih ke kompetitor dan meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, konsistensi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sangat penting demi mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis customer service. Yang pertama itu terdapat frontliner atau customer service tatap muka. Frontliner ini memainkan peran penting dalam berbagai industri seperti perbankan dan retail. Mereka bertanggung jawab untuk menyambut dan membantu pelanggan secara langsung, menanggapi pertanyaan, menyelesaikan keluhan, dan memastikan loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat customer service inbound, yang merupakan bagian dari layanan pelanggan yang bekerja di bagian belakang layar dan tidak memiliki interaksi langsung dengan pelanggan. Yang membedakan customer service inbound ini adalah metode komunikasi mereka dengan pelanggan, yaitu melalui panggilan telepon, email, obrolan langsung, dan media sosial. Lalu selanjutnya terdapat customer service outbound, yang merupakan bagian dari layanan pelanggan yang bertugas menghubungi pelanggan secara proaktif. Tugas utamanya adalah meningkatkan penjualan, menyebarkan informasi kepada pelanggan, dan melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Lalu yang terakhir terdapat customer service online shop, yang merupakan perpaduan dari customer service inbound dan customer service outbound. Dalam era digital seperti sekarang ini, keberadaan toko online telah menjadi keharusan bagi banyak perusahaan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan customer service di online shop. Mereka biasanya itu memiliki kemampuan multitasking yang baik. Baik, kami mengambil jurnal utama dengan berjudul Peningkatan Servis Pelanggan Melalui Aplikasi Pelacakan Pengiriman Logistik pada PT Trans Sumatera. Fenomena atau masalah, yaitu kendala dalam pengontrolan barang. Kedua, tujuan, yaitu dapat menyediakan media informasi kepada pelanggan mengenai status pengiriman barang. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini berdasarkan pada kebutuhan PT Trans Sumatera untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan memperbaiki sistem informasi yang dapat melacak posisi barang dan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan dan kepada pelanggannya. Kemudian, metode penelitiannya berdasarkan jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Artinya, sebagai peneliti yang berlandasan atau filsafat post-positisme atau interpresif
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti ini sebagai instrumen kunci atau teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Dan metode penelitian ini melakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam merancang sistem informasi yang efektif. Dan dilanjutkan oleh Raja. Selanjutnya ada sampel dan populasi, di mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara, di mana tanya jawab seputar cara mengetahui data posisi barang dan berapa lama lead time pengiriman secara langsung kepada customer dan admin monitoring PT Sarana Trans Sumatera untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan perancangan sistem informasi pelacakan barang. Selanjutnya ada metode dengan cara observasi, di mana memperoleh informasi dengan melihat secara langsung perusahaan yang diteliti dan mencatat informasi yang diperlukan dengan melakukan pengamatan terhadap laporan monitoring barang yang dikirimkan oleh agen. Selanjutnya adalah pembahasan dan diskusi jurnal. Yang pertama adalah peneliti melakukan analisa menggunakan metode PIECES atau Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, and Service, di mana setelah melakukan analisis tersebut, ternyata masih ditemukan bahwa sistem masih mengalami kelemahan, di mana kelemahannya sistem kurang menyajikan identitas dan informasi yang akurat pada data letak keberadaan barang, sistem masih kurang dalam menampilkan data yang diperlukan, dan sistem belum menyajikan data kepada pelanggan. Dan dari kelemahan tersebut, di sistem aplikasi tracking barang di PT Sarana Trans Sumatera berbasis web mobile responsive, sistem usulan tersebut digambarkan menggunakan bentuk DFD atau data flow diagram. Lalu dilanjutkan oleh Farhan. Perbandingan jurnal nasional. Persamaan kedua jurnal ini adalah dalam pengumpulan data yang diperlukan sama-sama menggunakan wawancara. Kemudian dua jurnal ini membuat kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan diagram use diagram untuk melakukan analisis kebutuhan pada masing-masing perusahaan untuk implementasi aplikasi yang diusulkan. Yang kedua ada perbedaan. Masalah yang menjadi fokus pembuatan aplikasi kedua jurnal tersebut sedikit berbeda. Jurnal utama berfokus pada pemecahan masalah berupa susahnya pengontrolan barang dan pelacakan pengiriman atau resi pada PT Sarana Trans Sumatera. Sedangkan pada jurnal pembanding, aplikasi yang diimplementasikan untuk menangani permasalahan komplain yang masih manual atau catatan pada hotel yang bersangkutan. Aplikasi layanan itu juga diharapkan bisa untuk testimoni, promosi, dan penukaran poin. Pada jurnal utama, perusahaan sudah menggunakan sistem berbasis komputer, sedangkan pada jurnal pembanding, perusahaan masih total manual belum secara digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari dua jurnal tersebut sama-sama melakukan rancangan pembuatan aplikasi untuk memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan, yaitu pengumpulan data yang di mana masing-masing perusahaan masih belum efektif. Rancangan aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan layanan yang disediakan dari perusahaan kepada customer. Lalu dilanjutkan oleh Budi. Perbandingan jurnal internasional. Customer Service Profits Attitudes Relating Customer Service and Customer Satisfaction in the Customer Service Exchange. Persamaan. Memiliki persamaan dalam membahas masalah mengenai peningkatan pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk meningkatkan tingkat kepuasan mereka. Perbedaan. Pada jurnal utama, membahas masalah mengenai solusi agar data disajikan dapat akurat sehingga memudahkan perusahaan dalam mengontrol barang. Sedangkan jurnal kedua membahas mengenai layanan dan kepuasan pelanggan, di mana semakin tinggi layanan yang diberikan, semakin tinggi juga tingkat kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan yang berkomitmen terhadap pelanggan cenderung lebih sering membuat pelanggan senang. Kesimpulan,
Kesimpulannya dari jurnal tersebut yaitu pelayanan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan, sehingga diperlukan cara untuk memberikan atau meningkatkan pelayanan terbaik agar dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada si Ismi. Kesimpulannya adalah peran customer service sangat penting dalam meningkatkan layanan pelanggan melalui aplikasi pelacakan pengiriman logistik pada PT Trans Sumatera. PT Trans Sumatera perlu meningkatkan customer service mereka dengan memperbaiki sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada pelanggan mengenai status pengiriman barang, serta memberikan pelatihan kepada pengguna untuk menghindari kesalahan dalam mengoperasikan sistem. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.